Tes. Nyala ya. Ya, baru habis naik. Napas dulu. Kita santai aja dulu ya. Walaupun ini kita kayaknya kurang ini deh. Jaga jarak, duduknya juga. Coba deh diatur lagi deh. Harus berapa sih peraturannya itu, jaga jarak itu berapa? Udah 1 meter belum? Nah, coba agak mundur ya. Kan ada speaker biar kelihatan juga. Kelihatan, kedengeran. Yuk, ini bukan marah-marahan ya. Bukan berarti kita tidak cinta, bukan berarti kita tidak sayang, tapi jaga jarak. Di sini nih, di sini, dari sini nih. Duduknya di sini. Nah, yang belakang juga jangan deket-deket. Stop, dah yang depan. Yang belakang itu berarti mundur berapa langkah? 1 meter ya. 1 meter, udah 1 meter belum? Yang baris kedua? Belum. Mundur lagi. Kanan kiri juga ya. Kanan kiri juga. Kanan kiri ini belum 1 meter loh. Ayo, ayo. Yang ini jangan bergerak lagi. Yang di pinggir belah sini jangan bergerak lagi. Terus. Terus. Baris kedua udah 1 meter belum ya? Belum. Oke, duduk lagi. Oke. Ya, tetap ya, jangan lupa protokol kesehatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gak apa-apa ya, saya sama Bu Osma sambil berduduk atau nggak berdiri gitu ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Katanya kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Kalau apalagi tak sayang maka nggak kenal. Kalau nggak kenal ya kenalan gitu ya. Ya, saya Desi dari mewakili tim keperawatan. Nah, ini Bu Osma, kepala program studi farmasi. Jadi, dengeran nggak omongan saya? Dengeran ya? Tetap fokus ya? Masih semangat ya? Oke. Bu Osma ini kepala program studi farmasi. Jadi yang farmasi nanti bisa konsultasi atau menanyakan tentang farmasi dengan Bu Osma. Nah, khusus yang perawatan, mana yang perawat? Yang farmasi? Oke. Yang perawat nanti mau tanya lebih lanjut karena kan waktu kita juga sedikit ya tentang keperawatan, jurusan keperawatan, nanti prakteknya di mana, bisa selain saya nanti ada tim keperawatan yang lainnya. Bahkan selain Bu Osma nanti ada tim farmasi yang lainnya. Siapa aja sih timnya? Udah kenal ya kelas 10 ya? Khususnya saya mau tanya, pelajaran IKM itu siapa yang ajar? Pak Faisal, oke. Pelajaran anatomi fisiologi? Bu Ika, jawabnya yang sempak dong. Duduknya juga yang semak, coba. Nah, bisa dilihat yang mana yang masih semangat, yang mana yang udah nggak semangat duduknya. Ya. Oke, masih semangat? Good. Tepuk tangan dong buat siapa ini namanya? Siap, semangat. Nah, gitu. Ketika saya bilang masih semangat, siap, semangat, gitu ya. Masih semangat? Siap, semangat. Kurang semangat? Masih semangat? Siap, semangat. Oke, good. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, itu ya. Tadi baru sampai anatomi fisiologi. Terus ada pelajaran apa lagi sih di kelas 10? KDK, apa itu KDK? Oke, good. Konsep dasar keperawatan. Siapa sih yang ngajar? Bu Seni. Nanti ada lagi pelajarannya yang belum saya sebut? Betul, komunikasi keperawatan. Siapa yang ngajar? Pak Sopon. Kenapa di sebelah sini terus yang jawab ya? Saya mau dengar di yang belakang juga. Pak Sopon itu ngajar apa? Komunikasi keperawatan. Siapa lagi guru selain Pak Sopwan, Bu Ika, Bu Seni, Pak Faisal, siapa lagi guru keperawatan? Bu Eni, betul. Terus? Bu Rosi, kenapa cuma satu yang jawab? Dibaca nggak logbooknya? Enggak, Bu. Dibaca ya logbooknya. Terus siapa lagi? Bu Rosi, terus? Bu Dara, terus? Ada lagi nggak? Dok sebut semua belum? Nanti ketemu di pelajaran KDM di kelas 11 ketemu Bu
Eni. Terus ada pelajaran PKKW ketemu Bu Rosi. Pelajaran apa lagi? IPPD nanti ada Pak Sofwan dan Pak Faisal juga ya. Terus pelajaran KDTK Bu Sheni ketemu saya juga. Ada pelajaran apa lagi yang belum saya sebut? Udah? Ya, nanti ketemu laboran juga. KDTK 2 ketemu Bu Dara. Ada laborannya, namanya siapa tahu? Kak? Kame? Melinda. Nanti kalau praktek, pinjem alat atau apapun, ya ke lab, itu konfirmasinya Bu Sheni dan Kame Linda. Itu karena Bu Sheni itu sebagai kepala laboratorium di keperawatan. Gitu. Oke, untuk keperawatan, nanti untuk farmasi dijelaskan oleh Bu Osma ya. Oke, saya mau nanya sama calon-calon nurse. Amin. Karena nanti perawat itu setelah lulus SMK, siapa yang mau lanjut kuliah? Oke, siapa yang mau kuliah sambil bekerja? Oke, saya mau tanya, mau ngambil jurusan apa sih nanti? Mau tetap linear itu tetap kesehatan. Serumpun itu selain memang di keperawatan ada yang memang tetap di tetap kesehatan, misalnya kesehatan masyarakat atau bidan, terus apa lagi? Gizi. Ya. Bahkan bisa. Bu, boleh nggak nanti dari perawat mau masuk jadi apoteker? Bisa ya, Bu Osma ya? Bisa. Itu serumpun. Kalau linear disebutnya masuk lagi ke perawatan lagi. Siapa nanti yang mau masuk ke keperawatan lagi? Jadi nurse, tadi mau jadi nurse lagi. Oh, banyak ya. Kenapa banyak yang nggak ngatakan? Masih ragu? Jangan-jangan masuk SMK-nya juga dipaksa? Iya. Siapa yang dari diri sendiri pengen jadi perawat? Yang tinggi dong. Oke, good. Tepuk tangan buat kita semua. Pernah dengar garda terdepan? Itu siapa? Good, jawabannya bukan hanya perawat, tapi nakes. Kita itu nanti kerjanya tim, bukan hanya individu. Kita memang ada intervensi mandiri, tapi ada kolaborasi. Itu perawat. Kita bekerja sama dengan nakes lain. Contohnya apa? Farmasi. Ya, terus siapa lagi? Dokter. Kita mitra. Terus siapa lagi? Ahli gizi. Siapa lagi? Intinya nakes, tim multidisiplin. Kita itu kerja bukan hanya sendiri, memang ada yang sendiri. Contohnya apa? Di KDK diajarin apa? Pemeriksaan tanda-tanda vital, memandikan, nanti ada KDM. Terus keramas itu tindakan mandiri kita sebagai seorang perawat. Nah, nanti ada kolaborasinya apa? Pemberian obat, instruksi siapa? Dokter. Terus kolaborasi lagi dengan siapa? Apoteker. Seperti itu. Ya, jadi kenapa nih ada LDKS? Bukan hanya nanti melatih apa tadi? Jiwa kepemimpinan. Tapi kita pun bekerja itu nanti tim. Apalagi disiplin. Ada yang telat tadi, datang telat. Masuknya jam 7 Bu, ngapain saya datang jam 6? Ada nggak yang berpikiran gitu? Nggak. Ingat, kita ini calon nakes disebut ya. Yang namanya calon nakes, walaupun acaranya jam 7, jam 6 udah standby. Karena kenapa? Kita nanti berhubungannya dengan menyangkut nyawa manusia, baik farmasi maupun keperawatan. Kenapa tadi saya sama Bu Osma tegas seperti itu? Karena kenapa? Kita mau membentuk tim nakes yang memang disiplin, bukan dalam arti apa? Pakai tatipnya bagus, tapi dalam hal segi waktu. Telat sedikit merawat pasien, apalagi nanti jadi perawat IGD, lewat, pasiennya plus. Itu neng intinya. Bukan berarti gini, masih ada nanti setengah jam lagi, nggak apa-apa deh. Kita kan nggak tahu nanti di perjalanan gimana, bannya gimana atau gimana. Coba kalau misalnya jam 6 kita udah standby, rapi-rapi dulu, siap dulu, sarapan dulu, pergi ke toilet dulu. Ketika belajar udah siap. Nggak ada lagi yang bolak-balik toilet, nggak ada lagi yang resah, perutnya lapar dan lain-lain.
Udah siap, itu yang disebut nakes. Nanti siap apa lagi? Siap nggak dikirim ke sini sebagai nakes? Siap. Nah itu. Jangan, siap nggak dikirim untuk jadi relawan? Ya, harus siap. Karena apa? Nanti disumpah. Baik farmasi maupun keperawatan nanti disumpah. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan pasien. Misalnya ada pasien A, oh saya suka nih sama ini, saya mau rawatnya sama ini, yang nggak bisa. Harus kita rawat, mau siapapun, karena kita itu nakes. Disumpah bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan pasien. Nah itu. Bahkan nanti udah pakai seragam, ada pasien yang tadinya nggak pakai seragam, oh pusing ya ngelihat darah dan lain, ketika pakai seragam udah siap. Mau kondisi pasiennya seperti apapun, tangannya di mana atau gimana, kita udah siap. Nggak ada lagi rasa jijian atau apa-apa, enggak. Karena memang udah dari hati. Ingat, kita itu merawat pasien itu harus dari hati. Melakukan pekerjaan apapun harus dari hati. Karena kenapa? Kalau setengah-tengah, nanti merawat pasiennya pun setengah-setengah. Intinya apa? Anggap pasien itu sebagai keluarga kita. Ya, berikan pelayanan yang memang anggap orang itu ya orang tua kita, sehingga kita merawatnya juga dari hati. Berbeda kalau misalnya memang kita merawatnya dengan asal-asalan. Pasien juga punya hati kan, dilihat ekspresi wajah kita ketika kita merawatnya gimana, jijian atau gimana, nggak mau nyentuh dan lain-lain. Nyentuh itu dalam hati, dalam arti ini ya, memeriksa. Kita kan tensi juga otomatis ada nadi, periksa nadi dan lain-lain seperti itu ya. Lihat, tadi kan kepala sekolah bilang ada senyum salah satu. Kita bisa lihat dari mana? Ketika senyum kan dari mata juga bisa, walaupun kita pakai masker. Nah ini PR-nya nih. Karena daring, tadi juga udah diskusi sama Bu Osma juga, memang PR Bu Osma ya. Attitude. Contohnya apa? Sikap, perilaku. Sepinter apapun kalian, saya sering banget ketemu siswa, saya bilang, sepinter apapun kalian, seprofesional apapun kalian, seganteng apapun, secantik apapun, tapi kalau attitude-nya kurang, ingat tadi hard skill, soft skill, ya. Hard skill harus berapa persen? Soft skill-nya itu tadi, attitude juga sikap. Cara sikap gimana? Dari duduk kalian pun saya udah bisa menilai sikap kalian seperti apa. Gimana nanti masuk kerja, dari pertama kali masuk di Sapam juga udah dinilai nak. Kalian menyapa enggak? Selamat pagi Bapak, itu udah dinilai. Karena kenapa? Yang dicari itu sekarang bukan hanya skillnya aja, tapi soft skillnya juga seperti attitude dan lain-lain. Susah. Misalnya nih ya, itu bisa dilatih setiap hari. Tapi kalau attitude bukan dari diri kita sendiri dan kita setiap hari lakukan, itu nggak bisa. Sering lupa. Ada guru, lewat aja. Coba kalau yang memang sikapnya, attitude-nya, perilakunya memang baik, ada guru kenal atau enggak, selamat pagi Bu, assalamualaikum, sapa, sama temen, hai, nggak suka sama guru tersebut, lewat aja. Itu kan kita bisa nilai attitude-nya, perilakunya, sikapnya. Walaupun dia cerdas, pintar apapun, ketika attitude-nya kurang, biasanya saya suka ngetes, lewat aja saya. Ngajak, nyapa nggak? Oh nggak. Mau guru letris, kesehatan, mau guru siapapun, intinya semua orang itu kita harus saling hormat, menghormati. Bunda gila hormat ya? No. Kita mengajarkan, karena nanti takutnya kebawa ketika kalian nanti kerja. Ya, kerja itu biasanya 3 bulan itu ada training ya, Bos Maya. Dilihat selain memang skillnya dan lain-lain, attitude-nya seperti apa. Diperpanjang atau enggak kerjanya? Kalau attitude-nya bagus, skill-nya bagus, diperpanjang. Kalau skill-nya bagus, attitude-nya nggak bagus, biasanya enggak. Susah nyari orang yang memang benar-benar merawat pasien, memberikan pelayanan kepada pasien dari hati. Karena kenapa? Ketika pasien banyak, dia nggak ngeluh. Ya Allah, pasiennya banyak banget. Kalau dari hati, siap. Mau siapa lagi kalau bukan kita? Karena kita orang yang paham-paham tentang
dunia kesehatan. Itu ya. Nah, ini tentang keperawatan dan sekilas tentang keperawatan ya. Nanti prospek kerjanya seperti apa? Yaitu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, ya. Bahkan bukan hanya di rumah sakit. Buktinya saya sama Bu Osma ngajar sekarang. Kita berbagi. Apa yang kita dapatkan di klinik, di rumah sakit kita berbagi. Banyak prospek kerjanya. Makanya memperdalami nanti di kelas 11 dan 12. Apa aja sih di jurusan farmasi dan keperawatan? Nanti kita berikan lagi materinya. Oh, ternyata bukan hanya di rumah sakit ya. Ternyata farmasi juga bisa buka klinik dan lain-lain. Perawat juga bisa nanti kolaborasi dengan bidan, dengan dokter, dengan apoteker itu bisa. Oh, ternyata kita bisa buka home care ya. Oh, ternyata lulusan SMK bisa ke Jepang ya. Bisa. Kita udah kerjasama dengan Nagomi. Ada alumni kita yang sedang pendidikan 2 orang. Insya Allah mau berangkat ke Jepang. Sekarang masih pendidikan, belajar bahasa dan lain-lain. Yang mau ke Jepang, ke apa lagi ya, ada Jerman juga mangga. Itu prospek kerjanya nanti. Dan saya tekankan lagi di sini, bukan hanya lulus SMK aja ya, tapi melanjutkan. Lebih bagusnya linear, tapi mangga silahkan, yang penting melanjutkan. Mau jurusan apapun. Oke, itu ya. Deh, sepertinya kebanyakan, padahal pengen masih ngomong banyak. Untuk COVID, ingat, COVID udah sering pasti terpapar tentang pengetahuan tentang COVID. Yang sering lupa apa? Titik lemahnya di rumah. Di sini kita protokol kesehatan, tapi di rumah terkadang lupa. Nggak cuci tangan, nggak tahu kan dari mana, kamu dari mana. Intinya habis dari sini langsung pulang. Karena momennya lagi LDKS, tapi kita nggak tahu terpaparnya di mana. Di sini jaga kesehatan, oke, protokol kesehatan. Tapi tiba-tiba dari sini mampir kemana, nah bisa jadi kena itu kan. Jadi intinya penularannya itu kita belum bisa prediksi dari mana. Ya, itu ya, jadi tetap ada yang bawa hand sanitizer. Yang mana yang bawa hand sanitizer, baik-baik farmasi dan perawat di kantongnya. Ada yang bawa hand sanitizer. Tadi sebelum makan cuci tangan dulu. Cuci, oke. Oke, mungkin dilanjutkan sama Bu Osma ya. Nanti untuk penjelasan materi COVID dengan Dokter Akbar, karena kita punya dokter penanggung jawab yaitu Dokter Akbar. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, ingat etika, sikap dan lain-lain. Semangat ya. Jangan jadi menakutkan sekolah kesehatan itu. Seharusnya bangga. Belum tentu orang bisa jadi nakes seperti kita. Ya, karena kita berhadapannya langsung dengan manusia. Manusia coba, kalau benda mati, marah nggak? Nggak marah. Kalau manusia kita marah nggak? Nah itu, komunikasi etika harusnya. Itu ya. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Lagi, tetap semangat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu ya, karena Bu Desi sudah memaparkan banyak ya, jadi Ibu nggak usah banyak-banyak. Tadi Bu Desi sudah mengenalkan Ibu, nama Ibu Osmayanti. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah banyak hal tadi yang sudah disampaikan sama Bu Desi ke depan kalian semua. Semoga apa yang disampaikan itu didengar, kemudian diresapi, lalu dipraktekkan. Ya, jadi nggak ada gunanya kalau kamu hanya mendengar, tetapi tidak dimasukkan ke dalam pikiran kamu, apalagi ke dalam hati, itu nggak akan jadi apa-apa. Bener nggak? Nah, kemudian kerja itu harus dengan hati, baik itu farmasi ataupun keperawatan, itu harus dengan hati. Kenapa? Kenapa dengan hati? Kalau hati tersakiti, kira-kira enak nggak kerjanya? Nggak enak, ya, sama. Jadi apapun yang dikerjakan itu seharusnya memang sudah dari
hati, ya. Nah, itu dulu. Kemudian untuk farmasi sendiri, produktifnya itu, siapa yang tahu untuk kelas 10 ini? Ada yang kenal TOI? Kenal. Apa itu TOI? Tanaman Obat Indonesia. Jadi kamu sudah kenal pelajaran TOI di kelas 10. Ya, artinya kamu sudah siap untuk membuat sediaan obat tradisional. Ya. Sudah tahu dong di rumah itu ada jahe, ada kunyit, ya ada lengkoas, segala macam yang dasar-dasarnya dulu. Itu yang TOI ya. Kemudian ada pelajaran apa lagi? DDK. DDK itu dasar-dasar ke farmasian. Udah praktek? Udah mecahin alat? Ada yang mecahin corong? Atau mungkin mortirnya sekalian ya? Hati-hati ya, kalau pakai alat-alat di lab itu gantinya nanti bisa lebih mahal karena biasanya belinya satu set, jadi jangan sampai pecah ya. Jadi beli misalnya kamu mecahin mortirnya, stempernya, itu gantinya satu set nanti bareng sama mortirnya. Jadi hati-hati penggunaan alat-alat di lab farmasi. Ya, nah begitu juga penggunaan timbangan. Sudah megang timbangan kan? Sudah. Pernah megang timbangan kayak gitu sebelumnya? Belum. Baru sekali ini ya, baru di sini ya. Nah, itu juga tolong dijaga. Kemudian setelah DDK, DDK itu apa, singkatan apa? Oh iya, tadi TOI siapa yang ngajar ya? Bu Siva. Wali kelasnya ya? Iya. Terus yang DDK? Bu Ida, ya. Kemudian ada lagi yang ngajar K3LH ya. Siapa itu? Pak Niko. Kemudian apa lagi? UUK siapa? Bos mau galak nggak? Belum kenal. Ya. Tapi kalau kelas 10 jangan digalak-galakin dulu. Katanya udah, dia kan baru mau suka. Kalau orang baru mau suka jangan dipatahin. Ya, harus disiram dulu, disiram. Sama kayak kalian nih disuruh masuk ke farmasi atau ke perawatan, nggak suka sebenarnya. Itu awalnya doang ya. Awalnya doang. Sebenarnya kalau ditanya di hati kalian udah tahu belum mau kemana? Jawabannya apa? Abu-abu. Ya enggak? Yang baik, saya jadi seorang farmasi yang baik. Ya. Nanti selanjutnya kamu pikirkan lagi. Jadilah pemimpin untuk diri sendiri. Jangan menjadi memimpin orang lain dulu, diri sendiri nggak bener, itu nggak baik. Benerin diri dulu, baru bisa membenarkan diri orang. Jadi pemimpin itu lahir dari diri kita sendiri. Ya, yang tahu diri kamu adalah diri kita sendiri. Ya nggak? Kamu orang lain nggak yang nyetir kamu? Ya, masih disetir. Oh, jangan ya, jangan disetir orang. Kamu harus punya pendirian sendiri, oke? Karena ini udah lama juga saya ngobrol. Ada pertanyaan untuk farmasi? Silakan. Ada masalah selama ini? Selama belajar ada masalah? Ada masalah nggak selama belajar? Hah? Ayo, yang produktif ada permasalahan? Nggak ada ya? Oke, nanti permasalahannya boleh seperti kata Bu Desi tadi, silahkan hubungin saya atau tim produktif yang lain. Sama juga KP juga ya, Bu Desi ya? Oke, ya udah segitu aja. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan ya Nak, nanti di kelas 11 baik farmasi dan keperawatan itu akan prakerin. Prakerinnya di mana, prakteknya di mana, itu baik di klinik, apotik, puskesmas, dan rumah sakit. Nanti apa yang belum dipelajari atau bahkan yang sudah dipelajari di sekolah, baik di lab farmasi dan keperawatan akan diaplikasikan di lahan praktik. Nanti hasil dari praktik atau sertifikat, kalian nanti dapat sertifikat untuk syarat uji kompetensi di kelas 12
Uji kompetensi di kelas 12 itu baik farmasi dan keperawatan. Kita akan laksanakan uji kompetensi. Nah, jadi harus tetap semangat ya. Jangan masuk keperawatan atau farmasi hal yang menakutkan. No, belum. Lihat dulu nanti udah kelas 11, 12 pasti mengasihkan. Yang penting harus tadi dari hati berpikir positif dan selalu semangat ya. Harus berpikir positif, salah satunya itu. Jadi kita juga gimana ya, intinya fokus kita di sekolah ini ada belajar. Kalau misalnya ada konflik atau apapun, selesaikan dengan komunikasi dengan baik. Intinya berpikir positif aja itu nak. Pesan saya untuk farmasi dan keperawatan harus selalu berpikir positif terhadap apapun. Ya, itu kuncinya kalau misalnya mau sukses, menjadi pemimpin yang tadi Bosma bilang dan kepala sekolah bilang, diri sendiri dan nanti orang lain. Ya, hargai diri sendiri dan orang lain itu. Introspeksi untuk diri sendiri selalu. Karena mungkin kita merasa benar tapi belum tentu menurut orang lain itu benar. Itu pesan saya. Jadi intinya berpikir positif, selalu komunikasi dan ikhlas dalam hal apapun. Jalani tugas kalian nanti sebagai apoteker dan nurse itu dengan hati. Ya. Terus apalagi ya, saya mau ngomong tadi tuh agak lupa Bu Osma. Itu aja sih tadi prakerin, uji kompetensi. Ya, intinya sekarang dijalani. Kesehatan itu tidak menakutkan, bahkan seharusnya bangga ya menjadi tenaga kesehatan. Belum tentu banyak yang seperti kalian seperti ini jadi nakes. Ya, ingat tadi kepala sekolah bilang apa? Berapa S tuh? Ya, bagus ya. Ada senyum, salam, sapa, sopan, santun, syukur, sehat, semangat, apalagi? Sholat, apalagi? Syukur intinya tadi. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika kurang jelas tentang jurusan farmasi maupun keperawatan bisa konsultasi dengan tim keperawatan dan tim farmasi. Ya, itu aja ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.